Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Eka Susilawati, CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pada kali ini akan memaparkan mengenai video budaya positif sebagai tugas 1.4 A9 sebagai aksi nyata modul 1.1. Pada aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif yang nantinya akan didiseminasikan kepada rekan-rekan sejawat, yaitu menjelaskan mengenai implementasi keyakinan kelas dan menerapkan budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah. Rancangan aksi budaya positif dilatar belakangi dari sekolah sebagai sarana pendidikan yang seyogyanya harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, salah satunya dengan pembiasaan budaya positif. Dalam pembiasaan ini diperlukan kerjasama semua warga sekolah sehingga bisa terbentuk budaya sekolah yang mengakar. Sekolah yang aman, nyaman akan mengantarkan peserta didik pada kebahagiaan lahir dan batin. Selain itu, untuk menciptakan budaya positif, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan cara membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas mengutamakan peran aktif siswa sebagai subjek pendidikan, sehingga mereka bisa menyalurkan aspirasinya. Di sini mereka belajar nilai demokrasi, saling menghargai, dan pentingnya tanggung jawab atas kesepakatan yang sudah mereka sepakati bersama. Tujuan aksi nyata yang pertama, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada peserta didik, memunculkan motivasi intrinsik dari diri siswa, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, sehingga peserta didik lebih bertanggung jawab. Nah, selanjutnya, selain dari tujuan aksi nyata, dilakukan juga adalah tolak ukur. Yang pertama, peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas bersama-sama yang sudah disepakati oleh siswa dan guru. Yang kedua, peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan konsisten. Dimaksud untuk kemajuan peserta didik di masa depan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah merancang kegiatan aksi nyata yang akan dilakukan dan disosialisasikan dengan kepala sekolah, melaksanakan sosialisasi kepada peserta didik, membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa, evaluasi dan refleksi terhadap pencapaian pada aksi nyata yang sudah dilakukan, dukungan yang dibutuhkan, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Hal-hal yang dimaksud adalah untuk tercapainya budaya positif yang akan dilakukan di kelas ataupun di sekolah. Ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Kalau saya bilang pagi, jawabnya pagi, Cintari. Siap. Selamat pagi. Ya, salah satu budaya positif adalah semangat. Seperti yang hari ini akan didiseminasikan oleh rekan kita, guru biologi tercantik dunia, ya, yaitu diseminasi mengenai modul 1.4. Judulnya budaya positif. Kepada Ibu Eka kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon menunggu waktu dari Bapak Ibu semua. Saya perkenalkan sebelumnya, saya Nur Eka Susilawati,
teman dari Bapak Ibu semua, SMA Negeri 1 Cicalengka. Kebetulan saya adalah CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bandung. Pada hari ini, perkenankan saya untuk mendefinisikan modul 1.4 mengenai budaya positif. Ya, Bapak Ibu mungkin karena kita belum menempuh kurikulum merdeka, jadi hal mengenai budaya positif belum kita pahami secara menyeluruh. Tetapi dengan kita sekarang bersama-sama di sini, kemudian memperkenalkan mengenai budaya positif, dan mungkin nanti kita akan aplikasikan sehingga di ajaran tahun depan pada saat sekolah kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, kita akan lebih terbiasa. Nah, di sini fasilitator yang membawahi saya adalah Bapak Nia Muluda, kemudian pengajar praktiknya adalah Ibu Dewi Rahmi Kartika, dan saya sendiri CGP Angkatan 7 mereka Susilawati. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya akan sampaikan pada diseminasi pada hari ini, yaitu konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu sepakat dengan 3 pernyataan yang muncul pada layar InFokus? Di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu sepakat dengan pernyataan ini? Ya. Jadi tidak selalu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu kesepakatan Bapak Ibu. Selanjutnya, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Kalau yang tadi kan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau yang ini memberikan hukuman, tetapi hukumannya literasi dan membersihkan halaman. Apakah bisa? Bisa. Ya, kenapa bisa? Pertama karena mereka itu akan biasanya anak-anak sekarang itu kalau suruh membaca itu malu. Terus apalagi kalau suruh membersihkan lingkungan mereka juga malu. Dengan adanya hukuman tersebut mereka itu akan lebih disiplin karena malas untuk membersihkan lingkungan atau membaca. Ya. Mungkin di sini tadi Bu Rohyati mengatakan bahwa pengalihan jenis hukumannya yang berbeda, yaitu memaksa anak untuk membaca. Kalau kita lihat dari segi positifnya, anak yang tidak terbiasa literasi maka akan mungkin dengan paksaan akan terbiasa berliterasi. Tapi nanti kita akan lihat apakah benar pernyataan tersebut. Nah, selanjutnya, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Bisa. Betul. Kenapa? Ya, terima kasih Bu Nini Dioningsi. Jadi Bu Nini menyatakan dan teman-teman yang lain menyatakan bahwa penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar dari siswa, ya. Jadi motivasi belajarnya meningkat. Nah, sekarang lihat di sini. Ada perubahan paradigma yang harus kita rubah. Pola pandang kita rubah mengenai pendidikan. Nah, di sini kita ibaratkan antara A dan B membuat pernyataan di kertas kecil. Kita bayangkan saja, kita membuat pernyataan atau menuliskan benda atau sesuatu hal yang berharga. Kita genggam, kemudian B mencoba untuk mengambil. Kan sini analoginya. Sobreklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan, genggam benda tersebut dengan segala daya.
buatlah sebuah kepalan, ya. Kemudian teman Anda akan mencoba mengambil sesuatu tersebut yang Anda genggam, ya. Apakah kita akan melepaskan hal yang berharga tersebut? Tidak kan? Kenapa? Kan berharga. Nah, si B berupaya dengan bujukan, rayuan, ancaman. Apakah kita akan tetap melepaskan atau menggenggamnya? Menggenggam. Karena kita menganggap sesuatu hal itu adalah berharga, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilustrasi kontrol. Ilustrasi guru mengontrol siswa. Tadi kalau kita lihat mengenai sesuatu hal yang kita genggam, kita akan mencoba untuk merubah pandangan siswa. Kalau kita paksa, pada saat siswa sedang yakin kalau dirinya benar dengan kesalahannya, apakah bisa dirubah? Sulit kan? Karena motivasinya bukan ada pada diri siswa, tetapi hanya ada pada luar diri siswa. Nah, di situ jadi kita harus merubah paradigma pandangan kita bagaimana supaya kita bisa terlepas dari teori kontrol tersebut. Selanjutnya ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter anak. Jadi pada saat kita anak melakukan kesalahan, kemudian kita membuat dirinya merasa bersalah, ya, apakah ini dapat menguatkan karakter anak? Ya, tentu saja kita nanti kembalikan kasusnya seperti apa dulu, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah benar? Sekarang kita rasakan di rumah saja kita karena mengalami kehidupan mungkin yang dulu dikekang oleh orang tua, apakah bisa kita terapkan kepada anak pada zaman sekarang? Tidak, ya kan? Maka kita harus melihat kodrat anak, kodrat zaman, ya. Jadi tidak bisa kita menyamakan antara pola disiplin kita terdahulu dengan pola disiplin anak, ya. Nah, selanjutnya di sini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus tadi mengenai perubahan paradigma. Sekarang sesuai dengan judul yang tadi saya sampaikan mengenai budaya positif. Apa sih budaya positif? Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar definisi dari budaya positif? Budaya yang baik, boleh. Kebiasaan yang baik, coba. Di sini. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, jadi di sini ada nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Apakah sejauh ini semua yang kita lakukan sebagai guru sudah melakukan upaya yang berpihak kepada murid? Sudah. Contohnya, kan kita sudah mengajar di kelas, sudah menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Apakah kita sudah memahami karakter dari masing-masing peserta didik kita? Sebagian, belum sepenuhnya. Apakah kita sudah memfasilitasi semua kebutuhan dari anak? Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita lihat dulu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dengan murid. Menerapkan disiplin positif ini mengajarkan murid, ya, untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri, bertanggung jawab terhadap lingkungan pribadi masing-masing. Jadi kita simpulkan, disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan murid
untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman. Jadi pada saat kita memberikan tugas, mereka itu sudah tidak lagi, kalau saya nggak buat tugas gak dapat nilai, tapi sudah keluar dari hati nuraninya bahwa itu adalah kewajiban kita, kewajiban mereka sebagai murid, sebagai siswa. Nah, kita belum sampai 100% menyentuh hati anak supaya berpikir seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya di sini, nilai-nilai kebajikan apa sih yang diharapkan oleh kita yang bisa diterapkan kepada anak? Yaitu disiplin positif akan membawa murid pada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang tadi saya sebutkan, setelah kita belum sampai pada kurikulum merdeka, tetapi kalau kita sudah bergerak start lebih awal mengenai pemahaman, mengenai kebijakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, kita sudah memiliki pengetahuan sedikit untuk sebagai fondasi. Ya. Nah, di sini apa sih profil pelajar Pancasila yang ingin diharapkan muncul pada peserta didik atau pada murid? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Pembiasaan ini apakah sudah kita lakukan di sekolah kita? Sudah. Pagi kita sudah melakukan doa bersama, sudah Asmaul Husna, membaca ayat-ayat pendek. Itu kita terapkan sebagai wujud supaya anak beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebinekaan global, apakah sudah kita lakukan? Sudah. Upacara adalah wujud contoh dari kebinekaan global. Menghargai jasa pahlawan, ikut dalam kegiatan-kegiatan sejarah, ya. Contohnya misalkan Hari Batik, kita menggunakan batik. Kemudian Sumpah Pemuda, kita mengadakan acara. Itu salah satu wujud dari sikap kebinekaan global. Bergotong royong sudah. Ya, kemudian mandiri. Mungkin tidak 100% siswa yang kita ajarkan sudah memiliki kemandirian, tetapi kita berusaha untuk menggerakkan supaya anak bisa mandiri. Selanjutnya, bernalar kritis. Nah, ini yang sedang kita upayakan supaya anak itu memiliki nalar kritis yang lebih tinggi lagi. Mungkin hanya sebagian siswa yang berani, siswa yang lain tidak. Nah, dengan itu upaya kita untuk lebih meningkatkan lagi nalar kritis dari anak. Selanjutnya, kreativitas. Jangan sampai apa yang kita lakukan, kita ajarkan kepada anak ini menekan kreativitas yang siswa miliki. Ya. Jadi pada saat kita ingin melakukan proyek, kita ingin melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya bertanya dulu, kalian punya ide kah supaya pembelajaran kita lebih menarik? Tidak jadi masalah, itu akan membuat siswa memiliki ide dan gagasan yang di luar dari kebiasaan yang kita lakukan. Nah, selanjutnya di sini, ya tadi poin yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi anak lahir ke dunia ini sampai seusia mereka dewasa bahkan tua memiliki kebutuhan dasar, yaitu 5. Bertahan hidup. Ya, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalkan tersesat di hutan, apakah akan pasrah saja menunggu bantuan datang? Tidak kan? Pasti berusaha melihat dulu kemana arah timur, barat, kemana aliran sungai, ya kan? Apakah ada makanan yang bisa kita makan? Nah, itu namanya bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini murid itu kadang kok ke dia lagi ya, kok ke dia lagi ya. Nah, kalau pandangannya negatif, maka dia akan melakukan hal-hal yang negatif supaya jauh lebih diperhatikan oleh guru. Ya, jadi di sini kalau perilaku murid misalkan sedikit dia menyimpang, ya kita harus lihat dulu, tanya dulu kepada anak tersebut, ada apa? Kok bisa seperti ini? Ya, jadi jangan langsung menjudge. Kita harus tanya dulu ke siswa, kenapa? Apakah di rumahnya mungkin kurang perhatian? Ataukah di sekolahnya dia tidak punya teman? Seperti itu. Kemudian penguasaan. Ya, penguasaan. Kenapa? Contoh begini, anak ini teman saya, ini kelompok
kelompok saya. Nah, anak-anak kita sebagai manusia itu memiliki rasa seperti itu. Kita ingin menguasai, ya, ingin menguasai. Kemudian kebebasan. Apakah ibu bapak senang di rumah terus tidak boleh kemana-mana? Tidak kan? Ya, sama siswa juga. Kadang dia ingin merasa duduknya bebas, belajarnya lebih bebas jadi kemana-mana. Nah, itu yang harus kita arahkan supaya kebebasannya tidak keluar dari lapas. Selanjutnya kesenangan. Jadi kalau belajar senang, mereka tidak akan terasa belajarnya. Tapi kalau belajar tidak senang, akan terbebani. Begitupun dengan kita, mengajar senang akan santai, tapi kalau mengajar terbebani maka akan menjadi beban buat kita. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, jadi motivasi itu kan ada faktor dari dirinya dan faktor dari luar. Yang tadi saya sebutkan, jika anak tersebut tidak mau berubah tetapi ada ancaman dari luar, maka perubahannya sangat kecil. Karena faktornya hanya faktor ekstrinsik saja. Beda halnya jika faktornya ada dari dalam diri. Contoh misalkan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contoh begini, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikannya. Saya itu kan manusia, harus taat, harus jujur, harus benar, harus disukai. Maka saya harus berubah, tidak boleh menjadi seseorang yang tidak disukai oleh orang lain. Maka nilainya seperti itu yang lebih baik untuk merubah motivasi anak karena berasal dari dirinya, yaitu sebagai motivasi intrinsik. Ya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini contohnya hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Murid terikat, memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, kalau penghargaan ini tidak efektif. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Terlihat tidak efektif, merusak hubungan dengan sesama teman. Contohnya iri. Ya, ini yang kita hindarkan. Kenapa penghargaan kurang efektif? Karena bisa menimbulkan rasa iri. Kemudian mematikan kreativitas. Karena ingin kemampuannya tidak lebih dieksplor, udah sampai ke sesuai yang bapak ibunya minta, sudah pas dikasih penghargaan, padahal dia bisa memiliki kreativitas lebih, misalkan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi untuk kurikulum Merdeka tidak boleh lagi di ranking. Merampas hak dan menghargai dirinya. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi kan identitas gagal, sekarang yang sukses. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, yang paling baik adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, yaitu dirinya memegang sebagai kontrol dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi pengertiannya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi anak itu pada saat melakukan salah itu bukan menebus kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, menawarkan bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan,
fokus pada karakter bukan pada tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi cara restitusi ini diharap siswa itu melakukan perubahan bukan karena faktor luar, tetapi karena dia menyadari kalau dia memiliki nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, perbedaan kita lihat di sini. Kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan tugas atau PR. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kita lihat di sini kalau dilihat dari segi hukuman. Guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut atau benci. Kalau tingkat SD mungkin iya, siswanya takut. Tapi kalau sudah tingkatan SMP, SMA, selain takut dia akan muncul rasa benci, minder, ya. Apalagi jika kita hukumnya di depan teman-teman, ya, itu bisa mengakibatkan pembunuhan karakter. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada saat istirahat atau diberikan tugas tambahan yang lebih banyak, ya. Ada positifnya, tetapi tidak menjadi pilihan. Ya, yang lebih bagus adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan dirinya atau keyakinan kelas yang sudah disepakati dan membuat siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini kita harus bergerak dari membuat dulu keyakinan dari siswanya yang nanti akan dibuat keyakinan kelas. Ya, seperti itu. Jadi kita lihat dulu, kamu kalau tidak mengerjakan tugas, yang rugi siapa? Nanti kan anak saya, Bu. Kenapa? Ya kan nanti gak dapat nilai. Nah, itu kamu sudah tahu. Nah, apakah kamu akan diam saja supaya kamu tidak dapat nilai? Tidak, Bu. Maka dari itu kerjakan. Jadi harus disentuh dulu sampai dia memiliki perasaan, oh ya, kalau saya itu punya nilai-nilai keyakinan. Ya, jangan langsung dan kerjakan saja. Yang lain 10, kamu jadi 20. Ya, itu mungkin konsekuensi karena dia terlambat. Tetapi jika terus menerus, maka akan ada rasa berbeda pada anak tersebut sehingga dia jenuh. Makanya terus saja dilakukan hal-hal yang sama kesalahannya. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, posisi kita di mana? Nanti kita akan lihat. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memiliki atribut kasusnya lengkap saat upacara bendera. Pada saat kita posisi sebagai penghukum, kita akan mengatakan seperti ini: patuhi aturan sekolah. Kalau tahu seperti ini, berdiri di depan lapang, ya, di depan barisan. Itu sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, bahasanya akan berbeda. Berapa kali ibu bilang, kamu kan udah dikasih tahu, saya kecewa loh sama kamu. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayolah yang tertib. Bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kalau kamu salah. Lain kali jangan ya. Itu posisikan diri sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kita lihat kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Paham kan? Itu sebagai pemantau. Yang lebih baik adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu, Bu. Kenapa? Tidak pakai topi. Kenapa bisa sampai tidak pakai topi? Tadi karena bangunnya kesiangan. Nah, sekarang tahukah kesalahan kamu awalnya adalah bangun kesiangan. Berarti besok harus apa? Ya Bu, besok saya akan mempersiapkan topi dulu, Bu, supaya pada saat saya sekalipun bangun kesiangan, topinya sudah ada di dalam tas. Yaitu sikap kita sebagai manajer, ya. Nah, kalau misalkan kita memposisikan hal tersebut, itu akan menjadi suatu kebiasaan yang baik, ya. Nah, walaupun kenyataannya sulit ya Bapak Ibu, sangat sulit. Tetapi
kebiasaan, ya, contoh yang baik yang kita lakukan lama kelamaan bisa mengkikis rasa egois, ya, rasa keras dari siswa, ya. Lelah pasti, tetapi kita niatnya baik, ingin merubah anak ke arah lebih baik, insya Allah dapat kemudahan. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Keyakinan itu sebenarnya peraturan. Tetapi kalau peraturan tidak didiskusikan dengan anak. Peraturan itu sudah ada, sudah disediakan oleh sekolah, sudah disediakan oleh guru. Ditempel saja di kelas, maka kita rubah namanya menjadi keyakinan. Kalau keyakinan, kita diskusi dulu dengan kelas, dengan semua anak, ingin seperti apa, ya. Nah, di sini contoh misalkan ada kasus seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Kenapa Bapak Ibu? Biar selamat, ya kan? Sekarang, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Biar sehat. Jadi di sini sudah ada dua keyakinan. Yang pertama, keyakinannya ingin selamat. Yang kedua, keyakinannya ingin sehat. Nah, ini yang harus kita munculkan kepada anak. Keyakinannya dia harus, saya belajar harus menyenangkan, harus senang, saya harus aman, harus nyaman, sehingga peraturan dalam bentuk keyakinan kelas tersebut harus dikomunikasikan, ya, harus dikomunikasikan. Nah, lihat di sini. Kemarin saya sudah membuat kegiatan membuat keyakinan kelas, ya. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama di sini berdiskusi tentang peraturan, bahwa peraturan itu dirubah menjadi keyakinan karena bersama-sama dibentuk antara siswa dengan guru. Merumuskan peraturan menjadi kesepakatan atau keyakinan, menempelkan keyakinan kelas. Di sini apa sih yang diyakini di kelas? Contoh di sini 11 IPA 7. Di sini contohnya kelas harus lebih solid, kompak. Nah, jadi pada saat anak sudah mulai berkelompok, mereka sudah sadar, tidak usah kita tegur lagi. Contoh semisalnya kemarin, ya, di kelas itu ada anak yang meminjam infocus ke TU, telat mengembalikan. Saya cukup langsung mengingatkan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Harus seperti apa? Yaitu konsekuensinya kami sekarang tidak bisa pinjam infocus, Bu, diskor selama 1 minggu. Jadi cukup dikembalikan saja ke keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Misalkan kemarin ada keluhan, Bu, ada yang suka duduk dempet-dempetan, Bu, di kelas, ya. Jadi kita suka melihatnya risih. Akhirnya apa? Kita buat keyakinan kelas. Kalau kedua orang tersebut itu sudah merusak pandangan teman-teman yang lain, kan? Ya. Jadi pada saat temannya yang lain merasa risih, dia harus kembali lagi pada keyakinan yang sudah dipahami atau disepakati. Nah, itu keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Tergantung ya, kalau misalkan di kelas itu, Bu, saya ingin lebih banyak karena banyak permasalahan, boleh. Tergantung, misalkan jangan khawatir kalau misalkan terlalu sedikit juga tidak merekam apa yang ingin dirasakan oleh siswa. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, nah, dan ini yang terakhir mengenai segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Contoh misalnya seperti ini, ya. Di sini
ada kasus, ada siswa yang memegang atau memainkan handphone pada saat pembelajaran. Ya, saya sebagai guru sudah membuat keyakinan kelas bahwa pada saat saya sedang menjelaskan atau pada saat kegiatan pembelajaran, maka siswa tidak boleh memegang handphone atau tidak boleh bermain games. Ya, kita lihat di sini. Pada saat siswa tersebut tertangkap tangan, apakah kita kalau melihat pada patokan segitiga restitusi itu tidak boleh langsung kamu salah, ya, kamu sudah melanggar, sini handphonenya ibu ambil. Itu adalah konsekuensi kamu karena kamu sudah melanggar kesepakatan. Tapi kita kembalikan lagi di sini. Ada 3 tahapan menstabilkan identitas. Kita bertanya dulu, kenapa ibu panggil kamu ke sini? Iya bu. Kenapa? Ada salah apa? Iya bu, tadi saya pegang handphone, saya main games. Tahu kalau itu salah? Tahu bu. Merugikan tidak? Ya, jadi kita kembalikan dulu kepada jati dirinya, supaya bukan berarti kita membuat rasa bersalah pada anak, bukan. Tetapi supaya dia sadar akan keyakinan tersebut apakah benar atau salah. Ya, sampai nanti dia bisa memberikan pernyataan kalau dirinya sudah tidak lagi akan melakukan hal yang sama. Jadi nanti di memorinya itu kalau pada saat dia memegang handphone, pada saat gurunya sedang memberikan materi, dia sudah punya pengingat dalam dirinya. Saya salah, berarti hal tersebut tidak boleh dilakukan. Sebatas itu, ya, ya. Nah, ya, tuh jadi demikian tadi Bapak Ibu mengenai apa yang sudah saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua mengenai bagaimana caranya menerapkan budaya positif di sekolah, ya, supaya apa yang kita harapkan untuk membentuk siswa memahami atau memiliki, ya, karakter profil pelajar Pancasila di sekolah kita itu semakin baik, semakin luar biasa, sehingga apa yang kita lakukan itu merasa puas sebagai guru semua, ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan dari hasil pemaparan saya mengenai budaya positif yang kita coba terapkan di SMA Negeri 1 Cicalengka. Boleh? Siapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada, silakan. Apakah memang dengan cara restitusi ini akan membentuk karakter siswa yang sedikit-sedikit ke arah positif? Nah, bagaimana halnya kalau memang latar belakang siswanya juga oleh kita dibentuk, tapi latar belakang siswa di rumah membentukkan karakternya tidak mendukung atau tidak membentuk ke arah hal yang positif? Baik Ibu, terima kasih Bu Lilin atas pernyataannya. Di sini pada saat kita ingin membangun suatu peradaban baru, menghasilkan generasi yang lebih baik, maka harus ada kerjasama, kolaborasi antara pihak-pihak yang emang membantu proses perwujudan tersebut. Sekalipun kita misalkan tadi Ibu bilang, jika di rumah anak tersebut tidak didukung untuk memperbaiki karakternya, maka sebagai guru kita akan capek sendiri, ya. Jadi emang banyak sekali stakeholder yang harus kita libatkan. Kita sebagai guru langsung dengan siswa. Pada saat siswa tersebut tidak terbuka karena pada dasarnya dia akan menutupi sedikit kesalahannya, maka kita harus menarik orang tuanya untuk bergabung bersama kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara,
kalau kita itu kan harus menghamba kepada murid. Ya, kita harus memiliki pemahaman bahwa siswa itu ada kodrat alamnya, ada kodrat zamannya. Mungkin pada saat zaman dulu, ya, ketegasan siswa dibentak, siswa dicubit, ya, itu tidak jadi masalah. Malah orang tuanya mungkin akan berterima kasih. Tapi pada tahun-tahun sekarang, ya, itu sudah pergeseran, sehingga kita bukan lagi menyentuh fisiknya, tetapi lebih menyentuh pada hatinya, ya. Nah, hal ini yang diharapkan dengan melatihkan pada kita pribadi sebagai guru untuk lebih memahami karakter anak, maka pergeseran dari karakter yang kita tidak harapkan itu menjadi siswa yang memiliki karakter yang kita harapkan. Pada saat memang Bu, di sekolah sudah kita usahakan, tetapi ternyata masalah terbesarnya adalah di rumah. Maka mau tidak mau, ya, pihak rumah, BK, kemudian guru, kemudian pihak-pihak terkait misalkan kesiswaan itu harus terjun langsung. Pada saat sudah ketemu titiknya, permasalahannya di mana, maka kita perbaiki semuanya dari situ. Ya, tadi kembali lagi, Bu, kan walaupun di rumah, walaupun di sekolah, itu adalah faktor ekstrinsik. Yang kita harus lebih kaitkan lagi adalah intrinsik dari anaknya. Kita harus touch lagi ke anak tersebut. Nah, kamu sudah tahu, saya sudah tahu kamu punya masalah di rumah, sehingga kamu tidak nyaman di sekolah. Tetapi kalau kamu berperilaku seperti ini, kamu akan terus. Bisa kita lihat langsung dari ekspresi wajahnya, ya. Jika semisal siswa tersebut memang tidak salah 100%, maka selain takut akan muncul kebencian pada diri siswa tersebut. Misalkan dia sudah berangkat pagi, ternyata bannya bocor, ya. Atau misalnya sudah berangkat pagi, ternyata macet. Padahal dia dari rumah sudah semangat ingin sekolah, ternyata perjalanan tidak sepihak, ya. Ini nih guru piket nih, harus perhatikan itu. Tahu pura-pura nonton. Ini kayak video-video. Jika video Bu Dep ya. Dia masa depan. Penghukum ya. Contoh restitusi penghukum. Sudah bisa. Karena zamannya segala tanya. Bisa dicarikan. Pada saat seperti ini siswa merasa bahagia atau takut? Takut. Bisa kita lihat langsung dari ekspresi wajahnya, ya. Jika misal siswa tersebut memang tidak salah 100%, maka selain takut akan muncul kebencian pada diri siswa tersebut. Misalkan dia sudah berangkat pagi, ternyata bannya bocor, ya. Atau misalnya sudah berangkat pagi, ternyata macet. Padahal dia dari rumah sudah semangat ingin sekolah, ternyata perjalanan tidak memihak, ya. Tapi tadi bocor. Ini nih guru piket nih.
Berikut adalah testimoni rekan sejawat mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deina Lestari SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Cicalengka. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni keyakinan kelas dalam penerapan budaya positif. Keyakinan kelas sangat penting sekali sebelum belajar mengajar dilakukan. Tujuannya agar terciptanya kenyamanan peserta didik melalui penerapan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas dapat membantu proses pembentukan karakter peserta didik sehingga peserta didik dapat mempunyai kesadaran yang kuat dalam kedisiplinan dan kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan. Dengan membuat keyakinan kelas dan sosialisasi yang sudah diterapkan oleh Ibu Nur Eka Susilawati MPD sebagai calon guru penggerak yang telah menggerakkan ekosistem positif di sekolah khususnya di SMA Negeri 1 Cicalengka dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik akan kebiasaan-kebiasaan positif dan terwujudnya budaya positif sehingga peserta didik merasa nyaman tanpa adanya hukuman yang akan menyakitkan. Saya berharap semoga budaya positif berjalan dengan efektif dan dapat menumbuhkan kesadaran terhadap diri anak. Cukup sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohiyati, guru SMA Negeri 1 Cicalengka, teman baik Bu Nur Eka. Tanggapan saya tentang diseminasi itu pembudayaan positif ya. Budaya positif itu bagus sekali. Jadi kita bisa berusaha untuk menjadi manajer dalam menghadapi siswa, karena siswa sekarang kan cenderung bergantung ke media. Nah, mudah-mudahan dengan budaya positif ini kita bisa menjadi manajer terhadap siswa-siswa kita sehingga siswa-siswa kita akan lebih baik dan lebih disiplin lagi. Terima kasih. Berikut adalah praktek pembuatan keyakinan kelas sebagai bentuk perwujudan budaya positif di kelas 11 MIPA 7 SMA Negeri 1 Cicalengka. Baiklah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya, yang dibuat oleh kalian sendiri. Nanti kita akan bentuk kelompok. Keyakinan kelas ini nanti harus sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kalian untuk kemajuan kalian sendiri dan kemajuan kelas. Ya, keyakinan ini nanti harus disepakati
sebanyak-banyaknya yang kita butuhkan seperti apa. Nanti kita akan mencari kesamaan dari masing-masing kelompok untuk menjadikan satu. Kemajuan buat kelas. Setelah kita mengumpulkan semua dari keyakinan kelas yang dibuat siswa sesuai dengan pengelompokan yang ada tertera di sini, maka jadikanlah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang akan dicari dari kesepakatan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 IPA 7, mari kita taati dan kita ikuti untuk kemajuan. Now that we're older, high school in Jakarta, sort of modern Sparta, had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers, yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, a comedy drama. Kesepakatan kelas 11 IPA 7, mari kita taati dan kita ikuti untuk kemajuan bersama. Hasil dari keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati oleh siswa kelas 11 MIPA 7. Berikut adalah testimoni siswa mengenai pembuatan keyakinan kelas. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keisha Nabila Putri Sigit dari kelas 11 MIPA 7. Jadi tadi kelas kami yaitu kelas 11 MIPA 7 baru saja membuat ketentuan kelas. Menurut saya sendiri, membuat ketentuan kelas ini wajib dan juga bermanfaat untuk pembelajaran kita seterusnya agar kelas menjadi damai, tentram, dan maju secara bersama-sama. Sekian, terima kasih. Berikut adalah contoh budaya positif 5S, yaitu salam, sapa, senyum, santun, untuk membentuk karakter positif pada siswa yang dilakukan setiap pagi. Akmal, tari modern, Halik Jamal. Kaila, itu pakai kaos kaki. Tidak contoh, tidak baik. Oh, tak apa lu. Ibu. What? Ya ini nggak ada panitian. Contoh budaya positif yang lain adalah sholat berjamaah di masjid untuk meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Kebiasaan positif yang lain adalah dengan menyanyikan lagu nasional di awal jam pelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Selanjutnya, pembiasaan positif yang lain yaitu melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran untuk mengembalikan motivasi belajar siswa di tengah-tengah kegiatan pembelajaran. Pembiasaan positif yang lain adalah melafalkan Asmaul Husna sebelum kegiatan pembelajaran. Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabal, Ya Mutakabbir, Ya Holy. Pembiasaan positif yang lain, pada saat HUT guru, siswa memberikan kejutan dengan memperbuat pertunjukan sebagai wujud cinta kasih dan penghargaan kepada guru. Kegiatan pembuatan kesepakatan kelas untuk mata pelajaran biologi di kelas 11 MIPA 6. Halo guys. Halo guys. Ini mah buntu memang Bu. Pakai double tip. PPP macam-macam jadwal. Saya berubah jadi rajin. Aja.
Ninja. Terus saya ini pan cekapan. Pokoknya lu tulisan aja Guntur siapa? Saya Alpan yang ganteng, Alpan ganteng enggak? Udah. Jangan baca Erpan dulu Erpan. Iya. Gimana gue cerita dulu? Jangan. Jangan curhat ya kamu ada seseorang di balikan namanya. Aku saya punya ibu chef lagi. Saya ada Ibu kata Imam. Apa dia rambut? Kemarin kan bagi saya, Nuri orangnya selalu dan selalu apa? Iya itu. Bagi saya. Paling mereka mau jadi sering Hasil refleksi kegiatan aksi nyata modul 1.4. Setelah melakukan aksi nyata, saya sangat senang bisa berbagi pengetahuan tentang budaya positif dengan beberapa rekan guru dan membuat keyakinan kelas bersama dengan murid. Saya merasakan kebahagiaan karena mereka sudah menunjukkan perilaku positif, disiplin, dan tanggung jawab. Tahap selanjutnya, saya akan mengajak semua rekan guru untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, serta membuat keyakinan kelas di setiap kelas di SMA Negeri 1 Cicalengka. Demikianlah video modul 4 aksi nyata. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan demi pendidikan Indonesia jauh lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.